Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widyastuti, NIM 2130207076 dari kelas Pendidikan Biologi 3 dengan mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu. Baiklah, saya di sini akan membacakan adat perkawinan Banyuasin dan Serambi. Adat istiadat atau disebut norma yang berlaku di Kabupaten Banyuasin tidak berbeda dengan adat kebudayaan di kabupaten-kabupaten Sumatera Selatan. Karena adat istiadat mempunyai payung hukum yang sama, bersumber dari Undang-Undang Sumber Cahaya. Di Kabupaten Banyuasin, adat perkawinan ini di beberapa marga yang secara spesifik beda dilaksanakan pada tempat lain. Hal ini dapat kita lihat adat istiadat perkawinan dan rangkaiannya di Desa Sungsang, Kecamatan Banyuasin II. Inilah disebut sebagai adat setempat yang keberadaannya masih diberlakukan. Proses adat perkawinan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, antara lain yang pertama, madik atau matut. Seorang bujang atau jejaka yang ingin menikah, keinginan atau dorongan untuk menikah itu lebih dominan pada orang tua. Orang tua merasa bangga kalau anaknya segera mendapat jodoh. Untuk itu, digunakan fasilitas pihak ketiga, yaitu menunjuk kerabat terdekat, wak, bibi, atau nenek. Umumnya, wanita yang ditugasi mencarikan jodoh bagi kemenakannya atau cucunya dengan kriteria sebagai berikut. 1. Wanita yang akan dijodohkan tersebut harus patuh di lingkungan keluarganya. 2. Berbudi baik, pandai mengaji, sholat, dan lain-lain. 3. Pandai mengurus rumah tangga dan memasak. 4. Dari sisi penampilan fisik menarik. 5. Dari keluarga baik-baik. Kalau kriteria tersebut sudah ditemukan, keluarga melakukan musyawarah dan jika sepakat mulailah jika si jejaka diperintahkan matut calon atau gadis tersebut. Dia tidak diperkenankan datang ke rumah si gadis dan dia hanya mencari informasi sejauh mana anjuran orang tua sesuai dengan keinginan hatinya. Biasanya, si gadis sudah tahu bahwa ia telah dimata-matai oleh orang yang menaksirnya. Tahap berikutnya, ditunjuklah utusan resmi untuk mendatangi keluarga si gadis ini. Menanya sebelum utusan datang, diinformasikan ia lebih dahulu kapan rombongan akan datang. Rombongan dipimpin oleh seorang yang cukup piawai dalam mengajukan maksudnya, yaitu melamar dengan sirih membawa tepak sebagai pembuka kata. Dilakukan dialog yang di dalamnya sudah dibahas tentang uang pintaan, mas kawin, dan keinginan lain dari pihak wanita. Setelah menyampaikan permintaan dan syarat lain, rombongan pamit dan berjanji untuk datang kembali setelah ada pembicaraan dengan orang tua lelaki. Selanjutnya, setelah menerima laporan dari utusan, ada dua opsi, menerima atau mohon keringanan. Tetapi, pada umumnya, keduanya sepakat menerima, jadilah anak mereka dipertunangkan atau bertunangan. Dari masa pertunangan, ini baik laki-laki maupun wanita sudah diikat secara adat. Sudah tidak boleh lagi melirik atau naksir perempuan atau lelaki lain. Ini disebut sepasal ayam sekok betabung duo. Si pria boleh datang ke rumah wanita secara terbuka untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di rumah calon istri. Kesepakatan menikah biasanya dilakukan setelah panen padi, sedekah haji, dan lain-lain. Si pria tetap menjaga norma-norma kesopanan, tidak boleh berduaan atau mengobrol atau berbicara. Norma-norma kesopanan tidak boleh berduaan ini ada batas, kalaupun ingin berbicara banyak harus ditemani keluarga, ibu, adik, dan lain-lain. Minimal seminggu sebelum akad nikah, syarat yang sudah disepakati antara kedua laki-laki dan perempuan ke rumah calon besan, termasuk kalau ada permintaan tambah seekor kerbau jantan. Jika kondisi ekonomi yang bersangkutan mapan, akad nikah harus menurut hukum Islam dan setelah nikah dilakukan secara suap-suapan, dilakukan ibu-ibu kedua keluarga dan cacap-cacap dilakukan bapak-bapak dari kedua belah pihak. Sebelum dilaksanakan akad nikah, minimal 2 malam sebelumnya diadakan acara kesenian berupa nabuh keromongan, dul muluk, dan lain-lain. Semalam suntuk dan pada malam itulah kumpul bujang gadis. Mulai mengenal siapa sih bujang gadis secara dekat. Setelah proses cacap-cacapan dan suap-suapan, dilakukanlah arak-arakan yang rutenya sudah ditentukan diiringi keluarganya, teman si gadis, maupun si pria. Mereka memakai pakaian yang bagus-bagus yang sudah dipersiapkan. Kedua, ngantar pengantin. Setelah proses akad nikah di acara pesta, pengantin
Pengantin pria dibawa pulang dahulu ke kediamannya, tetapi pada waktu malam-malam biasanya dia diundang keluarga mempelai perempuan dengan tujuan makan malam bersama. Setelah makan malam yang bersangkutan diwajibkan pulang ke rumahnya. Biasanya bersangkutan diharuskan datang lagi dan membantu apa-apa yang dikerjakan di rumah mertua. Hal ini berlangsung minimal 1 minggu. Sebelum itu, secara resmi orang tua mempelai laki-laki memberitahu bahwa malam yang ditentukan akan dilakukan mengantar pengantin. Pengantin pria diantar oleh keluarga terdekat dengan membawa perlengkapan antara lain pakaian, kasur, bantal, kelambu, dan lain-lain. Penyerahan pengantin ini dilakukan secara resmi oleh orang tua yang diberi mandat oleh pihak laki-laki. Pertanyaannya, apakah pengantin laki-laki sudah bisa menikmati ia sebagai suami? Jawabannya belum. Yang bersangkutan harus tidur dulu di luar pasang kelambu, sedangkan pengantin wanita berada di dalam kamarnya. Dan beberapa hari kemudian, barulah pada malam tertentu orang tua mempelai wanita mengizinkan pengantin pria masuk ke kamar. Yang ketiga, upah patut. Kondisi ini berkelainan dengan masyarakat Sungsang Banyuasin II. Pengantin pria segampang itu masuk ke kamar pengantin wanita. Begitu dipersilahkan oleh orang tua pengantin masuk ke kamar pengantin wanita, dia belum bisa berbuat banyak. Ada satu persyaratan lagi untuk membuka pintu, yakni dengan syarat upah patut. Si pengantin wanita meminta upah patut pada pengantin pria. Malam itu juga si pengantin pria pulang ke rumahnya meminta upah patut pada orang tuanya. Sebenarnya ini merupakan tradisi yang sudah lazim. Keluarga dan mereka sudah siap-siap dengan permintaan upah patut tersebut. Sebenarnya, ini merupakan tradisi yang sudah lazim. Keluarga dan mereka sudah siap-siap dengan permintaan upah patut tersebut dalam bentuk emas, 5 suku atau 10 suku, tergantung tingkat ekonomi keluarganya. Begitu emas dibawa sesuai permintaan, barulah tabir terbuka dan keinginan menjadi sepasang suami istri lengkaplah sudah. Hasil peradaban Melayu di Banyuasinnya berkaitan dengan pendidikan, salah satunya adalah serambe. Serambe adalah sastra lisan berbentuk pantun berirama yang hidup di Kecamatan Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan. Serambe merupakan genre puisi lama berbentuk pantun berirama. Sebagai sastra lama, serambe berciri-ciri dituturkan dengan disebarkan dari mulut ke mulut. Serambe merupakan sastra lisan yang penyampaiannya atau performanya dituturkan. Ia memiliki bentuk dan isi yang khas. Bentuk serambe berupa susunan kata, kalimat, dan bait yang berjenis pantun 4 baris, 2 sampiran, dan 2 isi, dengan rima atau sajak a atau ab. Isi serambe biasanya berupa nasihat, sindiran, harapan, semboyan, dan sebagainya. Sastra lisan lahir di tradisi masyarakat yang gemar bertutur indah. Di Indonesia, hampir setiap daerah dan etnis memiliki tradisi lisan dengan sastra lisan berupa prosa atau puisi. Tradisi kelainan kelisanan ini juga terjadi di Jazirah Arab bahwa sudah ada pada masa pra-Islam atau disebut Arab zaman jahiliyah hingga berlanjut ketika zaman Islam. Bersyair puisi merupakan sebuah kebanggaan bangsa Arab pada masa itu. Pada masa kininya, tepatnya September 2002, Serambe Banyuasin telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Biasa disebut sebagai ironi, karena pada kenyataannya, pengakuan berskala nasional bagi serambe tersebut belum tentu mempresentasikan keberadaannya di skala lokal dalam wilayah tuturnya yaitu Banyuasin, Sumatera Selatan. Serambe tetap mengemban fungsi sebagai pembawa pesan moral dan nilai-nilai budaya lokal yang bermakna secara universal, mengandung sisi ideologis dan tentu berguna bagi masyarakat, dengan diawali kalimat tauhid pada setiap awal baitnya. Serambe pun membawa pesan religiositas. Kebudayaan masyarakat Pangkalan Balai di Banyuasin adalah budaya Melayu. Bahasa mereka juga bahasa Melayu dialek Banyuasin. Serambe dan konteks akulturasi yang terjadi pada pertemuan budaya Melayu Pangkalan Balai dengan peradaban besar Islam. Secara fisik,
Akulturasi tersebut ditunjukkan dengan penyebutan kalimat tauhid di awal setiap bait pantun serambe. Namun, pesan-pesan moral yang dibawa dalam isi pantun serambe merupakan nilai-nilai universal. Berikut adalah contoh pantun serambe yang dikutip dari buku narasumber yang menunjukkan akulturasi tersebut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berperau ke Tanjung Putus, ngambil kumpai makanan sapi. Anakku kecil palinglah bagus, duduk di buik berjontai kaki. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Meli jagung dengan cempedak, cempedak campak dimakan sapi. Kalau sombong aku ni ide, ngapa bujang idak peduli. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betang jeremi ditebang robo, ditebang robo terinjek kaki. Semoga kamu panjanglah jodoh, banyak anak murah rezeki. Itulah serambe pantun Banyuasin. Pantun di atas diawali dengan kalimat tauhid yang menunjukkan pengaruh Islam yang bermakna tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul Allah. Kalimat tersebut berupa seruan tentang pantun di atas diawali dengan kalimat tauhid yang menunjukkan pengaruh Islam yang bermakna tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul Allah. Kalimat tersebut berupa seruan tentang keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, bait yang merupakan inti pantun menggunakan bahasa lokal, yaitu bahasa Melayu dialek Pangkalan Balai. Isi pantun bermakna, kalau durhaka kepada orang tua, hidup akan celaka. Nilai dalam isi pantun memiliki makna universal. Dalam budaya manapun diajarkan, durhaka kepada orang tua tidak diperbolehkan. Pada kepercayaan tertentu, perbuatan tersebut akan mendapat balasan atau karma yang akan mendatangkan kesialan dalam hidup. Secara sosial, sastra lisan mengandung banyak nilai yang dapat berfungsi bagi masyarakat sebagai pengingat, hiburan, kritik sosial, nasihat, doa, pembelajaran, dan sebagainya. Dengan demikian, sastra lisan dapat berfungsi untuk melindungi komunitasnya. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.